PIB ini tujuannya adalah untuk menggerakkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam pendidikan untuk mewujudkan Indonesia baru, di mana anggotanya adalah seluruh ketua-ketua dan pengurus komite sekolah dari Sabang sampai Merauke bersifat nasional. Bagaimana menjaga keberlangsungan sumber daya alam yang ada supaya kita tuh bisa terus sampai kapanpun ke masa depan ini masih bisa berjalan gitu kan Pak. Oh, menyenangkan sekali karena memang hal-hal ini kan sebenarnya emang akan bagus kalau mereka sudah belajar sejak dini. Sejak dini memang betul. Iya. Jadi berpikir bebas, berbicara bebas, bertindak bebas, merdeka. Yang sekarang masih menjadi tantangan adalah pengajar-pengajar yang bisa mengajar mata pelajaran ini di sekolah gitu ya Pak. Iya. Oh begitu. Emang ini sudah rencananya akan mulai kapan Pak? Sudah berjalan. Oh dari 2 tahun lalu. Dari 2 tahun yang lalu. Terus responnya gimana Pak anak-anak? Positif, senang mereka. Cuma masalah biaya aja. Karena ada ketentuannya di sekolah nggak boleh dipungut pungli. Nggak boleh dipungut biaya. Halo Sobat Budaya, bertemu lagi dengan saya Maudy Kusnaidi dalam podcast budaya dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Seperti biasa, kita akan bicara banyak hal yang berkaitan dengan seni dan kebudayaan tentunya di Provinsi DKI Jakarta. Di episode kali ini saya masih mengenakan kostum atau baju dari Melukmel yang masih ada kolaborasi dengan tenun dari Baduy dan aksesoris ondel-ondelnya gemes ya, lucu banget. Ini juga salah satu eksplorasi budaya kita yang bisa dipakai sehari-hari. Nah, episode kali ini kita akan bicara menyangkut institusi pendidikan. Nah, ini kita membahas soal implementasi Merdeka Belajar dalam pelestarian seni dan budaya. Ini Sobat Budaya mungkin yang masih ada di sekolah atau orang tua dari anak-anak yang masih sekolah mungkin paham ya sistem Merdeka Belajar seperti apa. Tapi kita akan ngobrol lebih lanjut lagi mengenai Merdeka Belajar ini yang merupakan kebebasan dalam berpikir dan berekspresi. Karena kalau zamannya saya tuh dulu ya sekolah, kalau gurunya bilang A, kita harus A gitu, ikut A gitu. Kalau jawab apa harus sesuai gitu. Nah kalau yang sekarang ini sepertinya diberikan kebebasan supaya anak-anak bisa lebih aktif dalam berekspresi gitu ya. Tapi untuk lebih jelasnya kita nanti akan bicara langsung yang ahli di bidangnya. Sudah hadir bersama kami narasumber yaitu Bapak Insinyur Agung Karang, Ketua Umum Gerakan Pendidikan Indonesia Baru atau GPIB. Apa kabar Pak Agung? Kabar baik, terima kasih. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya hadir di podcast budaya. Iya, terima kasih. Pak Agung, sebelum kita bicara soal merdeka nih, sistem merdeka, boleh diceritain nggak GPIB ini sebenarnya kegiatannya apa sih Pak? Kebetulan sekali besok itu tanggal 1 Oktober adalah merupakan hari ulang tahun Gerakan Pendidikan Indonesia Baru atau GPIB yang kedua. Oh, baru mau ulang tahun. Baru umur 2 tahun. Luar biasa, selamat ulang tahun. Semoga lanjut dengan program-program yang baik untuk dunia pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Ya, Pak. GPIB ini tujuannya adalah untuk menggerakkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam pendidikan untuk mewujudkan Indonesia baru, di mana anggotanya adalah seluruh ketua-ketua dan pengurus komite sekolah dari Sabang sampai Merauke bersifat nasional. Begitu Pak, jadi besar sekali dong besar. Ya. Ada 300.000 lebih sekolah-sekolah dari Sabang sampai Merauke. Ini kalau kita bicara sekolah hanya sekolah negeri saja atau termasuk sekolah swasta? Termasuk sekolah swasta. Sekolah negeri dari mulai
PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, madrasah maupun sekolah agama lainnya, termasuk di sini. Baik, nah ini dalam kegiatan Bapak sebagai Ketua Umum GPIB ini juga berkaitan dengan sistem Merdeka Belajar ini. Iya, ada sistem terkait. Nah ini coba Pak, kalau yang lain pasti udah paham. Saya nih yang nggak masuk ke sistem Merdeka Belajar, gimana nih Pak yang dimana? Merdeka Belajar di sini menurut Ki Hajar Dewantara adalah selajar mendidik untuk kebebasan. Dalam hal ini adalah bebas berekspresi, kemudian juga bebas berbicara, berpikir, dan bertindak. Karena proses ini adalah memanusiakan manusia. Sudah tentu dari segala aspek kehidupan harus dijadikan satu, baik fisik maupun mental, baik jasmani maupun rohani. Jadi guru-guru dan murid-murid sekarang itu bebas untuk berpikir, merdeka untuk berucap, berkata, maupun merdeka untuk bertindak. Iya Pak, buat saya ini menjadi sebuah terobosan baru ya. Kalau dulu zaman saya masih sekolah negeri itu kayaknya harus dihafal, menjawab tuh harus sesuai dengan yang dihafalkan gitu. Terus sekarang merdeka. Iya, karena kan pemahaman anak-anak sekarang kan jauh lebih kritis kan. Kalau mereka dikasih kesempatan untuk mengekspresikan itu mungkin bisa menjadi sebuah bahan diskusi. Tapi kan jadi PR banyak Pak buat guru-gurunya. Mereka oke nggak Pak dengan sistem ini? Saat awal-awalnya memang agak berat, tapi setelah terbiasa, karena di sini P5 jadinya larinya. Apa tuh Pak P5? P5 itu adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam P5 ini ada temanya. Tema yang pertama itu adalah bangunlah jiwa dan ragaku. Kemudian kedua adalah kearifan lokal. Seperti saya pakai udeng nih, kearifan lokal. Bapak dari Bali. Dari Bali. Kemudian yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian keempat suara demokrasi, kelima adalah gaya hidup berkelanjutan, artinya kita harus hidup bisa recycle. Cinta lingkungan hidup misalnya dengan minuman botol di recycle lagi. Kemudian yang keenam adalah kewirausahaan, dan yang terakhir ketujuh adalah berkreasi dan teknologi untuk membangun NKRI. Iya Pak, ini program yang bagus sekali ya buat anak-anak ini, karena dengan adanya juga sekolah dari internasional, mungkin nasional plus, kan harus dikembalikan kepada dasar negaranya kita gitu ya, Pancasila, NKRI, ini yang mungkin sistem ini ya yang sudah disampaikan kepada institusi pendidikan juga ya Pak. Baik. Nah, sekarang saya mau tanya nih Pak, berkaitan dengan tadi Bapak juga kan pakai udeng, saya pakai baju dan ada aksesoris budaya. Pendidikan seni budaya nih Pak, dalam kurikulum Merdeka Belajar ini seperti apa? Jadi dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, pendidikan budaya itu sangat erat kaitannya dan bisa diimplementasikan. Sebagai contoh, para siswa itu dengan proyek P5 ini dia membuat suatu kegiatan yang bidangnya sosial budaya, misalnya lomba kemarin yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, yaitu lomba-lomba teater, lomba teater kampus, lomba teater disabilitas, lomba teater pelajar, lomba teater anak. Itu implementasinya. Mungkin dari kami bisa menambahkan nanti ada lomba topeng Betawi. Wah, menarik sekali. Kemudian bikin lomba palang pintu. Banyak sekali yang bisa diimplementasikan tentang seni budaya ini.
Jadi artinya Pak, bahwa dari GPIB ini mensupport SDM. Ya. Misalnya guru kah? Guru juga, pelajar. Pengajar gitu maksudnya Pak? Ya, pendidiknya. Iya. Untuk mengajar ke sekolah-sekolah gitu misalnya Pak. Beserta orang tua peserta didik. Oh, orang tuanya gimana maksudnya Pak? Orang tua peserta didik ini terkumpul dalam organisasi ini, GPIB. Gerakan Pendidikan Indonesia Baru. Itu perkumpulan komite-komite sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Jadi GPIB menyediakan tenaga pengajar untuk program-program yang seperti tadi Bapak sebutkan gitu. Apakah misalnya nanti akan ada lomba palang pintu, jadi nanti didatangkan jawara-jawara Betawinya gitu Pak ke sekolah begitu kurang lebih. Oke. Iya. Dan ini nanti akan ada beberapa sekolah yang terpilih atau gimana Pak? Atau semua boleh ikut di Provinsi DKI Jakarta atau gimana Pak? Ada semua yang terpilih, kemudian ada yang ditunjuk juga bisa. Tergantung situasi dan keadaan. Oke. Tapi pada intinya diusahakan untuk bisa dikirim semua dan mereka mengikuti lomba-lomba itu. Bapak kan tadi di awal sempat saya tanya kalau sekarang anak-anaknya bisa berekspresi dengan bebas, mengungkapkan pemikirannya. Apakah nanti guru-gurunya nggak repot? Awalnya iya gitu kan, tapi sekarang lama-lama mereka sudah oke. Nah, ada tantangan lain nggak sih Pak dalam mengimplementasikan sistem Merdeka Belajar ini, terutama dalam hal pelestarian seni budayanya? Ada tantangannya, yaitu masalah biaya. Betul. Karena apa? Karena setiap proyek P5 ini, di mana seni budaya di Indonesia ini banyak sekali adanya ornamen-ornamen, bahan-bahan. Sehingga diperlukan biaya, sedangkan anak murid atau peserta didik tidak ada biaya, tidak boleh dipungut biaya. Sehingga mungkin GPIB waktu ini mengusulkan adanya sponsor, jadi mengajak CSR untuk bisa membantu. Demikian. Iya, betul Pak, karena memang kan misalnya untuk pelatihan kan juga dibutuhkan, misalnya mau latihan gambang kromong kan mesti bawa alatnya, transportasi. Belum konsumsinya. Betul, itu kan kebutuhan yang mendasar ya Pak. Dan saat ini apakah kerjasama dengan pihak lain dalam hal ini sponsor sudah bisa berjalan Pak? Belum begitu maksimal berjalan. Tapi sudah diusahakan. Iya, karena kan memang salah satu ini masalah biaya itu udah kayak tantangan di mana-mana semua. Sedangkan dana BOP dengan BOS terbatas. Tapi kan ada ya Pak? Ada terbatas. Cuma kan ada pos-pos yang harus tertentu baik. Ya, selain itu Pak, mungkin selain biaya, apakah ada hal lain gitu yang menjadi tantangan dalam pengimplementasian Merdeka Belajar untuk pelestarian seni budaya? Selain biaya mungkin tentang guru untuk mengajarnya maupun pesertanya. Karena masih ini kurikulum baru nih, Merdeka Belajar. Jadi dulu sebelumnya 2013. Udah lama dong. Udah lama juga ya, baru berubah. Jadi artinya tantangan dalam bentuk apa Pak? Selain dana juga dalam SDM-nya. Untuk yang datang ke sekolah gitu. Dan ini dijadikan mata pelajaran atau hanya ekstrakurikuler Pak? Ini mata pelajaran, sudah mata pelajaran. Tadi 7 tema yang kami sampaikan. Menyenangkan sekali. Ya, jadi betul-betul tidak ada lagi jurusan IPA, jurusan IPS, tidak ada. Udah nggak ada Pak? Nggak ada lagi. Jadi sekarang gimana? Jadi sekarang ilmu yang tadi 7 tema itu disampaikan. Contoh misalnya upaya untuk gaya hidup yang berkelanjutan, sustainability, recycle, itu diajarkan bagaimana gaya hidupnya supaya bisa berkelanjutan. Gitu. Misalnya botol plastik dibudidayakan, recycle jadi sepatu lagi, jadi baju lagi. Kemudian diajarkan juga mengenai
berrekayasa dan berteknologi, rekayasa dengan teknologi supaya murid-murid bisa membangun NKRI ini. Ini menarik sekali sih Pak. Jadi saya pikir tadi cuma sebagai kegiatan ekstrakurikuler aja gitu loh Pak. Pulang sekolah dikasih pelatihan gitu. Ternyata ini masuk sebagai mata pelajaran. Jadi anak-anak sudah harus belajar bagaimana menjaga keberlangsungan sumber daya alam yang ada supaya kita tuh bisa terus sampai kapanpun ke masa depan ini masih bisa berjalan gitu kan Pak. Oh, menyenangkan sekali karena memang hal-hal ini kan sebenarnya emang akan bagus kalau mereka sudah belajar sejak dini. Sejak dini memang betul. Iya. Jadi berpikir bebas, berbicara bebas, bertindak bebas, merdeka. Baik. Nah ini yang sekarang masih menjadi tantangan adalah pengajar-pengajar yang bisa mengajar mata pelajaran ini di sekolah gitu ya Pak. Iya. Oh begitu. Emang ini sudah rencananya akan mulai kapan Pak? Sudah berjalan. Oh dari 2 tahun lalu. Dari 2 tahun yang lalu. Terus responnya gimana Pak anak-anak? Positif, senang mereka. Cuma masalah biaya aja. Karena ada ketentuannya di sekolah nggak boleh dipungut pungli. Nggak boleh dipungut biaya. Iya. Jadi itu yang harus disiasati bagaimana supaya ini tetap bisa berjalan dan dengan biaya yang saat ini masih menjadi problem gitu ya Pak. Oke, ini kalau anak-anak dikasih sistem Merdeka Belajar tadi yang Bapak bilang sudah ada 7 itu, apakah nanti endingnya atau di akhirnya anak-anak itu diminta untuk membuat proyek? Iya, betul, membuat proyek. Iya. Langsung diajarkan bagaimana membuat proyeknya dan bisa juga menggambarkan bagaimana prosesi untuk suatu upacara perkawinan, bagaimana diajarkan juga mengenai implementasi dari seni budaya dengan tari-tarian, diajarkan tarian. Jadi seni tari, seni suara, kemudian juga seni lukis. Musik mungkin. Iya. Wah menarik Pak, senang sekali ini bisa diterapkan 2 tahun ini dan mudah-mudahan bisa mendapatkan banyak dukungan selain untuk biaya juga pada SDM agar bisa masuk ke dunia pendidikan ya Pak ya. Apalagi kalau sekarang anak-anaknya juga ternyata memberikan respon yang positif. Ya. Untuk pengajar-pengajar gimana Pak? Untuk mengajar juga mereka juga positif dan juga dengan gembira dan senang hati mengikuti kurikulum baru ini. Pak, tadi kan Bapak sempat bilang bahwa ini juga mengajak keterlibatan masyarakat ya dalam hal ini orang tua, murid gitu ya. Ini bagaimana Pak peranan mereka gitu, peranan masyarakat dan komunitas dalam keterlibatannya untuk mendukung pelestarian seni budaya di sistem Merdeka Belajar ini? Kalau di daerah-daerah, keterlibatan dan kepedulian daripada melestarikan seni budaya ini dengan implementasinya itu baik. Kami lihat begitu merespon dan peduli. Sedangkan di ibu kota kita di Jakarta agak kurang di ibu kota, sehingga dengan demikian diperlukan kesadaran dan memberikan motivasi kepada orang tua muridnya, kemudian pada guru-guru untuk bisa melestarikan seni budaya ini dengan Merdeka Belajar. Baik, jadi kalau di daerah malah sudah di daerah malah peduli banget jalan ya Pak. Kalau yang di sini di Jakarta sendiri, jadi usaha-usahanya apa Pak? Misalnya nih, kan suka ada dalam sekolah tuh kayak culture day gitu misalnya gitu. Terus anak-anak harus memberikan persembahan terserah bentuknya, mau tarian atau apapun bentuknya gitu. Apakah itu juga bisa menjadi salah satu program gitu Pak untuk keterlibatan orang tua dan murid-murid dalam hal pelestarian? Kebetulan di sekolah kami sebagai ketua komite sekolah SMA Negeri 53 Jakarta, tiap tahun sudah diadakan Coffee Tree. Coffee Tree. Ya, yaitu kompetisi Tree 53, kompetisi mengundang sekolah-sekolah lainnya untuk lomba seni tari,
untuk seperti atletik, kemudian berbagai macam lomba. Kami mengundang sehingga mereka saling kenal mengenal dan tidak akan terjadi lagi tawuran. Harusnya begitu, Iya. Pak. Iya, benar. Nggak ada bully-bullyan harusnya. Nggak ya, ada Pak. bully-bully. Oh, menarik, Pak. Jadi sudah berapa tahun? Sudah berlangsung selama 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. Ini yang ke-11 baru penutupannya kemarin. Oh, gitu. Ini yang diikuti oleh berapa sekolah, Pak? Diikuti oleh sekolah-sekolah baik dari DKI maupun Jabodetabek. Oh, Jabodetabek boleh ikut diundang juga. boleh ikut juga. Oh, sudah itu dalam satu kompetisi berapa sekolah Pak ikut, Pak? Kemarin ini bisa ratusan sekolah bisa. Masa, Pak? Banyak ya. Wow. Pesertanya juga banyak sekali. Oh, menarik sekali. Jadi mereka lomba seni tari dari SMA Negeri Depok misalnya, tari lah ini gitu. Yang Bekasi, Bekasi. Oh, gitu. Penyelenggaranya SMA kami. Oh, dari SMA 53 53. tadi. Wah, seru sekali ya, Pak ya. Ini kan juga menjadi memotivasi anak-anak murid untuk belajar dan paling nggak jadi paham dan tahu soal budaya. Dan yang terpenting mereka akan saling kenal mengenal. Tidaklah terjadi tawuran-tawuran. Mudah-mudahan gitu ya, Pak ya. Benar-benar. Itu menarik sekali, Pak. Itu jadi salah satu program yang efektif juga ya, Pak, untuk mengenalkan. Jadi sekolah itu juga untuk pertama kalinya merupakan sekolah pelajar Pancasila. Laboratorium Pancasila. Baik. Di sekolah kami. Kalau sekolah-sekolah lain apakah ini hanya jadi percontohan aja, Pak? Apakah nanti juga akan diterapkan? Sudah akan diterapkan semuanya. Begitu. Ya, menarik sekali, Pak, kalau kayak gitu ya. Terus, Pak, untuk masalah teknologi nih, Pak. Ya, memang betul kan pelestarian seni dan budaya. Tapi untuk teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung program ini ada nggak, Pak? Ada. Jadi sangat erat kaitannya teknologi itu. Karena dengan teknologi saat ini yaitu misalnya melalui video, foto, elektronik lainnya, merekam semua kegiatan-kegiatan ini untuk kemudian bisa diajarkan kepada peserta didik yang lainnya. Juga misalnya dengan teknologi laser, waktu di kota tua tuh kan pakai laser, sehingga bisa memberikan gambaran kepada masyarakat luas, inilah teknologi, sehingga bisa mendukung dan kolaborasi dengan seni budaya. Oh gitu. Jadi banyak hal misalnya pengajaran-pengajaran dilakukan secara online itu kan? Bisa TikTok, kemudian Twitter, WhatsApp, sosial media, Pak. Instagram, bisa belajar melalui itu. Baik. Nah sekarang kita mau ngobrolin ini tadi, Pak. Jadi sejauh mana pentingnya kolaborasi antara sekolah, pemerintah dalam hal ini mungkin Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan ya, karena berkaitan dengan pelestarian seni dan budaya, juga kepada komunitas mungkin Bapak atau organisasi ya, untuk bisa mendukung, sama-sama mendukung pelestarian seni budaya di Merdeka Belajar ini. Pelestarian seni budaya ini khususnya di DKI itu memang sudah terwujud kolaborasi kerjasama yang baik antara baik pemerintah maupun kepada sekolah-sekolah, kemudian orang tua murid, kemudian ormas-ormas seperti kami ini, organisasi kemasyarakatan, sehingga mereka menginginkan semuanya kerjasama yang baik untuk mendukung lestarinya budaya di sini. Mungkin satu hal lagi juga itu Pak, yang tidak kalah pentingnya untuk si sponsor-sponsor itu Pak. CSR, betul ya. CSR itu perusahaan-perusahaan. Sementara ini kami lihat memang baru 50% lah, tidak full CSR itu dapatnya. Nah, dengan demikian seperti kita selalu dengungkan dan dengarkan di berbagai tulisan-tulisan di kota DKI Jakarta, Jakarta adalah kota kolaborasi. Jakarta adalah kota kolaborasi, itu tadi ya Pak salah satunya. Baik Pak, Bapak tadi sudah menjelaskan bahwa di SMA 53 sudah 11 tahun ada perlombaan seni dengan SMA lain, olahraga juga. Kemudian Bapak tadi juga sudah bilang bahwa
sudah berjalan 2 tahun ini yang 7 tema ya masuk ke P5. mata pelajaran baru ya. Nah, apakah ini sudah ada evaluasinya, Pak? Apakah ada yang perlu ditingkatkan, dikembangkan, atau ada yang perlu ditinjau ulang dari program-program ini? Setiap tahun ada evaluasi, yaitu dengan penilaian oleh guru-guru, sehingga tetap apa yang kurang tetap akan diperbaiki untuk suksesnya dan sempurnanya kurikulum Merdeka Belajar. Kalau dari hasil evaluasi yang ditemukan ternyata perlu diperbaiki gitu? Terutama itu yaitu di bidang gaya hidup maupun kewirausahaan. Apa tuh Pak yang perlu dievaluasi misalnya? Gaya hidup untuk lingkungan yang berkelanjutan itu masih banyak belum bisa memanfaatkan recycle-nya itu. Selain perlu biaya juga barang-barang tersebut susah juga dapatnya. Mungkin gini ya Pak, bahwa pemahaman recycle, reuse itu sudah paham, namun implementasinya dalam pengolahan plastiknya masih banyak siswa masukkan botol di tempat yang beda. Harusnya botol semua, plastik semua. Itu masih sulit, masalah kebiasaan soalnya ya Pak, emang perlu terus dijalankan gitu supaya bisa menjadi sebuah habit gitu kan. Baik Pak, oke. Satu pertanyaan terakhir. Jadi harapan Bapak nih sebagai Ketua Umum dari GPIB untuk masa depan pelestarian seni budaya di Indonesia yang berkaitan dengan Merdeka Belajar ini ya? Jadi harapan kami adalah untuk seluruh lapisan masyarakat, baik itu pemerintah, semua stakeholder, kemudian guru-guru, peserta didik, orang tua murid, dan masyarakat pada umumnya semua mulai saat ini mempunyai rasa self-belonging, rasa memiliki, rasa mencintai seni budaya tersebut. Dan yang kedua adalah harapannya tidak henti-hentinya seluruh masyarakat, sekolah-sekolah dan guru-guru dan anak-anak itu memelihara, melestarikan, kemudian mengunjungi daripada cagar budaya, di mana cagar budaya di DKI Jakarta khususnya banyak sekali. Di Jakarta Pusat aja ada 107 cagar budaya, Jakarta Barat 217. Kemudian sebagai data juga yaitu adanya situs di Kepulauan Seribu, yaitu Pulau Onrus. Dan kami menghimbau kepada murid-murid semuanya atau peserta didik bahwa rajin-rajinlah belajar, mengunjungi museum-museum. Di sini ada museum banyak sekali di Jakarta. Terutama di Taman Mini. Kemudian juga situs-situs yang ada untuk mencintai, sehingga dengan demikian bisa mengetahui nilai-nilai penting dalam sejarah. Pertama bisa dilihat yaitu nilai dari pendidikan, agama, kemudian kebudayaan dan sejarah. Baik. Iya, Sobat Budaya, kalau zaman saya dulu sekolah tuh dari sekolah ada field trip gitu, rame-rame dari sekolah mengunjungi planetarium gitu ya, atau museum gitu. Nah, mungkin yang dimaksud Bapak juga adalah saat ini dari pihak sekolah juga bisa membawa murid-muridnya untuk berkunjung ke situs-situs budaya, kawasan budaya. Ini juga untuk usaha menimbulkan kenal dan cinta terhadap budaya kita. Bapak, terima kasih banyak apa yang sudah disampaikan oleh Bapak, ini menarik sekali dan sama-sama berharap bahwa semua program ini dapat berjalan dengan baik. Seperti harapan bahwa Bapak tidak ada lagi tawuran, tidak ada lagi bullying, mereka saling kenal dengan sekolah-sekolah lain. Mungkin bisa mereka pentas bareng dengan tarinya sama-sama. Hal-hal yang seperti ini memang diperlukan dan mudah-mudahan
tantangan-tantangan dalam hal biaya juga SDM satu persatu dapat diselesaikan Pak, ada jalan keluarnya supaya bisa berjalan dengan panjang. Terima kasih banyak Bapak, sehat-sehat terus, salam buat teman-teman di GPIB semuanya. Terima kasih. Semoga kolaborasi dengan pemerintah terutama di Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta juga berjalan dengan baik ya Pak ya, dan bisa berjalan terus programnya. Sobat Budaya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi sebuah inspirasi ya buat kita membawa anak-anak kita, anak-anak murid kita, cara belajarnya bagaimana mereka bebas berekspresi, bebas berpikir. Kita sebagai orang tua juga harus belajar untuk bisa menerima apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka ingin implementasikan dalam kreativitas mereka. Memang kadang-kadang perlu proses, tapi seperti kata Bapak bilang, lama-lama juga biasa dan kita bisa ngikutin gitu kan. Terakhir sebagai penutup, silakan, mohon maaf, Pak. Kami mengimbau kepada semua generasi muda, terutama generasi Z, mari kita song-song Indonesia Emas tahun 2045. Kami yakin Indonesia menjadi negara maju, amin, negara kuat, negara makmur, adil dan sejahtera. Amin. Ini termasuk anak saya nih, masuk ke 2045 soalnya, mudah-mudahan jadi salah satu pemuda ini nih, pemuda nusa dan bangsa. Oke Sobat Budaya, terima kasih. Saya Maudy Kusnaidi pamit dulu dari hadapan Anda di episode Budaya kali ini. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi dalam tema-tema berikutnya. Semoga tidak bosan dan kita selalu menarik untuk bicara berbagai hal di Jakarta, terutama berkaitan dengan seni dan budaya. Kita pamit dulu ya. Silakan Pak, kita dadah-dadah dulu Pak. Dadah.